Menentukan persamaan garis lurus. Kita dapat menentukan persamaan garis lurus jika ada data yang diketahui. Data itu dapat berupa gradien dan sebuah titik, dapat pula berupa dua buah titik yang diketahui. Berdasarkan data yang diketahui, ada dua cara untuk menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus yang melalui titik X1 dan bergradien M. Apabila yang diketahui adalah sebuah titik dan sebuah gradien, maka persamaan garisnya dapat kita tentukan dengan aturan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, ini cara pertama untuk menentukan persamaan garis lurus. Apabila yang diketahui sebuah titik dan gradien. Cara berikutnya, persamaan garis yang melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2. Ini maksudnya persamaan garis apabila yang diketahui dua buah titik dan titik itu dimisalkan sebagai X1 Y1 serta X2 dan Y2. Maka persamaan garisnya dapat ditentukan dengan cara ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, ini adalah cara kedua untuk menentukan persamaan garis lurus. Jadi ada dua cara ini. Bagaimana menggunakan kedua aturan ini? Kita cek di contoh soal berikut ini. Contoh 1. Tentukan persamaan garis yang memiliki gradien negatif 2 dan melalui titik 1,3. Kita buat penyelesaiannya. Di penyelesaian kita tuliskan informasi yang diketahui dari soal. Berdasarkan soal, kita mendapatkan informasi berupa gradiennya negatif 2 dan melalui titik 1,3. Ingatlah, gradien biasa disimbolkan dengan M. M-nya negatif 2. Kemudian dia juga melalui titik 1,3. Titik yang diketahui ini kita misalkan sebagai X1 dan Y1. Nah, jadi X1-nya adalah 1. Kemudian Y1-nya adalah 3. Karena pasangan titik koordinat itu adalah X, Y. Jadi yang dituliskan di depan X1, yang di belakang Y1. Tidak boleh dibalik, yang mana X1, Y1. X harus yang di depan, Y yang di belakang. Yang diketahui adalah gradien dan sebuah titik. Gradien dan sebuah titik. Maka kita menggunakan aturan persamaan garis lurus yang pertama, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Jadi aturan yang kita gunakan itu tergantung informasi yang diketahui. Karena yang diketahui gradien dan sebuah titik, berarti ya kita pakai aturan ini. Aturan yang pertama, Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusi nilai-nilai yang telah diketahui. Y tidak ada diketahui, Y itu tetap Y. Yang ada adalah Y1 kurang Y1, Y1-nya 3 sama dengan M. M juga telah diketahui, M-nya adalah negatif 2. Kita ganti M dengan negatif 2. Kemudian X tetap. Yang diketahui adalah X1 bukan X. X1-nya adalah 1. Kita ganti X1 dengan 1. Di sini tidak ada tanda yang berdekatan, maka langsung saja kita distributifkan. Sebelum mendistributifkan, kita selesaikan dulu yang ruas kiri. Y kurang 3 itu tidak sejenis, yang satu variabel Y, yang satu konstanta, tidak ada variabelnya. Dia tidak bisa dioperasikan, maka kita tuliskan tetap. Sementara yang ruas kanan, bagian ini bisa kita distributifkan. Negatif 2 dikali X, berapa negatif 2 kali X? Ya, negatif 2X. Setelah itu negatif 2 dikali dengan negatif 1. Berapa negatif 2 kali negatif 1?
Negatif kali negatif positif. Hasilnya adalah positif 2. Kita tuliskan di bawahnya. Negatif 2 kali X tadi negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 1 hasilnya positif 2. Nah, kemudian amati lagi. Pada bagian ini, apakah ada suku yang sejenis? Ingat, suku sejenis itu variabelnya sama. Atau kalau dia tidak punya variabel, sama-sama konstanta, sama-sama nggak punya variabel. Ada yang sejenis nggak? Yang sejenis adalah negatif 3 dan 2. Sama-sama tidak punya variabel, dia suku sejenis. Kita kumpulkan ke satu ruas. Di sini saya memilih untuk memindahkan ke ruas kanan. Saya tuliskan sama dengannya terlebih dahulu. Di sebelah kiri tersisa Y, karena negatif 3-nya akan dikumpulkan ke sebelah kanan. Yang lain tetap, negatif 2X tidak pindah, tetap pada tempatnya, tambah 2, yang pindah adalah negatif 3. Awalnya pengurangan, dipindah menyeberangi sama dengan menjadi penjumlahan. Tambah 3, negatif menyeberangi sama dengan menjadi positif, pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, selanjutnya kita selesaikan suku yang sejenis. Ini sejenis, maka dia bisa kita operasikan. Y sama dengan negatif 2X tidak sejenis dengan yang lainnya, kita tuliskan. 2 tambah 3, hasilnya positif 5. Apakah ada suku yang sejenis lagi? Di sini variabel Y, di sini X, dan di sini tidak ada variabel atau konstanta. Tidak ada lagi suku sejenis, berarti bentuk ini sudah sederhana. Jika bentuknya sudah sederhana, maka inilah persamaan garisnya. Jadi persamaan garis yang memiliki gradien negatif 2 dan melalui titik 1,3 adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Bisa dipahami? Supaya lebih paham, simak contoh yang kedua. Selanjutnya, contoh 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 4 dan bergradien 1/2. Nah, ini dia musuhnya para siswa biasanya. Kalau udah ada pecahannya seperti ini, jangan jadikan pecahan musuh ya, jadikan dia teman dan bersahabatlah dengan pecahan. Sebenarnya ada pecahan itu belum tentu sulit. Kita buktikan di penyelesaian soal ini. Penyelesaian. Kita tuliskan informasi yang diketahui dari soal. Ada gradien, kita simbolkan M. Gradiennya adalah 1/2. Kemudian diketahui pula titiknya 2, negatif 4. Jangan lupa titik yang diketahui kita misalkan sebagai X1, Y1. Karena hanya ada satu titik, cukup X1, Y1 aja. Kalau lebih dari satu titik, ada X1, Y1, X2, Y2. Nah, lanjut. Karena yang diketahui adalah gradien dan sebuah titik, lagi-lagi kita untuk menentukan persamaan garis lurusnya menggunakan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Selanjutnya kita tinggal substitusi. Y kurang Y1-nya adalah negatif 4, sesuai yang diketahui. Kita ganti dengan negatif 4. Kita beri kurung supaya tidak rancu dengan tanda kurang di depannya ini. Sama dengan M, gradiennya adalah 1/2. Dikali X kurang X1-nya adalah 2. Kemudian, perhatikan dua tanda berdekatan. Ingat dua tanda berdekatan seperti itu, ini biasanya bisa diubah menjadi tambah. Sehingga di sini bisa kita tuliskan Y tambah 4 sama dengan, selanjutnya bagian ini kita distributifkan. 1/2 dikali X. Hasilnya adalah 1/2X. Lalu 1/2 kita kali lagi dengan negatif 2. 1/2 dikali negatif 2. Tinggal kalikan 1 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 2/2 bawahnya, karena negatif 2 ini sebenarnya per 1. Negatif 2/2 dibagi negatif 2 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Kalau gitu 1/2 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 1.
Kita tuliskan di sini 1/2x kurang 1. Nah, selanjutnya amati apakah ada suku yang sejenis. Sini kita bisa lihat ada suku sejenis yang sama-sama konstanta, yaitu 4 dan -1. Dia sejenis. Kita kumpulkan ke satu ruas. Kita pindah semua konstantanya ke ruas kanan. Sehingga yang di ruas kiri tersisa Y. Di ruas kanannya ada setengah X kurang 1. Kemudian 4, positif 4 ketika menyeberangi sama dengan menjadi negatif 4. Y sama dengan setengah X. Kita operasikan yang sejenis. Dua suku sejenis ini dioperasikan menjadi berapa? -1 kurang 4 menjadi -5. Nah, sampai sini sudah selesai. Inilah persamaan garis lurusnya. Y sama dengan setengah X kurang 5. Cuma kalian harus hati-hati. Kadang apabila soalnya berupa pilihan ganda, maka di soal itu akan menyediakan banyak sekali pilihan jawaban yang bervariasi. Kadang kita ketemunya seperti ini, Y sama dengan setengah X kurang 5, tapi di pilihan jawaban tidak ada. Jangan risau, kalian cek dulu jawaban kalian. Jika langkah-langkah yang kalian buat sudah benar, kemudian penghitungan kalian juga sudah benar, tetapi pilihan jawaban yang kalian buat tidak ada di pilihan jawaban, itu artinya bentuknya diubah ke bentuk lain. Bagaimana mengubah ke bentuk lain? Nah, misal di sini setengah X, sementara di pilihan jawaban tidak ada pecahan. Itu artinya dia menghilangkan pecahannya. Supaya pecahannya hilang, maka persamaan ini dikali dengan 2. Supaya tidak ada lagi bentuk pecahan. Jadi dikali dengan penyebut yang ada pada pecahan ini. Dikali 2. Semua yang ada di persamaan ini dikali dengan 2. Y kali 2 menjadi 2Y sama dengan setengah X dikali 2. Setengah kali 2. 1 kali 2, 2/2. Hasilnya adalah 1. Setengah X dikali 2 berarti sama dengan 1X. 1X itu biasa ditulis X saja. Sama dengan X dikurang 5 kali 2, 10. Jadilah dia seperti ini. Nah, jadi pakai jawaban ini bisa, pakai ini juga bisa. Ternyata di soal yang kita buat pun ternyata tidak ada dua pilihan ini. Berarti dia bisa aja diubah lagi ke bentuk lainnya. Jadi kalian di sini harus kreatif, mengutak-atik persamaan yang telah dibuat menjadi berbagai bentuk, menjadi bentuk yang lain-lain. Contohnya nih. Nah, di sini diubah lagi X-nya itu ada di kiri. Jadi yang di kanan hanya konstanta. Kemudian Y dan X-nya ada di sebelah kiri sama dengan. Sehingga X yang awalnya di sini positif ya, menyeberangi sama dengan menjadi negatif. Negatif 10 tidak berubah karena dia tidak menyeberangi sama dengan. Nah, sekarang kita udah punya 3 bentuk. Di jawaban boleh ada ini, pakai ini boleh, pakai ini juga boleh. Tergantung pilihan jawaban. Tapi kalian mengubah ini apabila soalnya biasanya pilihan ganda, sehingga kita harus menyesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Bahkan bentuk yang sudah 3 bentuk ini bisa diubah lagi ke bentuk lainnya. Atau misalnya pengen X-nya di depan ditulis duluan, baru Y. Berarti bisa ditulis negatif X tambah Y tambah 2Y sama dengan negatif 10. Ditulis gini juga boleh. Jadi ditukar, negatif X-nya ditulis duluan, 2Y-nya positif berarti tambah. Karena di depan bagian ini 2Y-nya nggak ditulis tambahnya. Jadi pakai bentuk yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Pakai ini juga boleh. Ada banyak sekali bentuknya ya. Bahkan dari sini masih bisa, misalnya di pilihan jawaban nggak ada X negatif, adanya X positif, berarti persamaan ini dikali dengan bilangan negatif 1, sehingga X-nya menjadi positif, Y-nya menjadi negatif 2Y sama dengan negatif 10-nya menjadi positif 10. Tuh, diubah jadi bentuk ini juga bisa. Atau semuanya dipindah ke kiri sama dengan, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 10-nya dipindahkan jadi kurang 10 sama dengan 0. Tuh, tahapan-tahapan ini tinggal kekreatifan kalian mengubah bentuk aljabar sesuai aturan operasi aljabar. Jadi boleh ini boleh, ini sampai sini benar. Ini benar semua nih. Atau kalian jawab sampai sini aja, itu juga sudah benar. Jadi bagian bawah ini
adalah mengubah bentuknya menjadi ke berbagai bentuk sesuai yang diperlukan atau sesuai yang diinginkan oleh soal. Tapi kalau soalnya esai, kalian tidak akan diminta jawaban seperti di pilihan ganda. Kita tidak perlu menyesuaikan, cukup ini persamaan garisnya, udah selesai. Nah, inilah persamaan garisnya. Jadi boleh pakai yang mana saja terserah ya. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh 3, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan 2,-1. Kita buat penyelesaiannya dan tuliskan informasi yang diketahui dari soal. Dari soal kita tahu 2 buah titik yang dilalui garis yaitu 3,5 dan 2,-1. Ingat, jika diketahui titik yang dilalui oleh garis, maka kita misalkan sebagai X1, Y1. Nah, di sini ada 2 buah titik, tidak hanya 1 titik koordinat saja, tapi ada 2. Maka untuk yang kedua kita misalkan sebagai X2 dan Y2. Bagaimana menentukan persamaan garisnya? Berbeda dari 2 soal sebelumnya tadi. Kalau di 2 soal sebelumnya yang diketahui hanya sebuah titik dan gradien. Nah, pada bagian ini yang diketahui adalah 2 buah titik dan gradien tidak diketahui. Apabila diketahui 2 buah titik, maka kita menggunakan aturan ini. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Aturan ini yang kita pakai, yaitu aturan yang kedua pada rumusan untuk mencari persamaan garis lurus yang dijelaskan di bagian paling awal tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi. Nilai yang kita substitusi adalah nilai yang diketahui ini. Jadi apabila ketemu Y1 kita ganti dengan 5, ketemu X1 kita ganti dengan 3. X2 nya kita ganti dengan 2, Y2 nya kita ganti dengan -1, sesuai dengan yang sudah kita misalkan. Langsung saja kita substitusi, Y tetap Y kurang Y1, Y1 nya 5 per Y2, Y2 nya adalah -1 kurang Y1 nya 5 sama dengan X tetap X dikurang X1 3. Ini dia X1 3, X2 nya 2 per X2, X2 nya adalah 2 dikurang X1, kita substitusi dengan 3. Nah, selanjutnya kita tinggal mengoperasikan bilangan yang dapat dioperasikan. Ingat, yang boleh dioperasikan adalah suku yang sejenis. Kalau konstanta ya sama konstanta, kalau X ya sama dengan variabel X saja, Y dengan Y. Sesuai aturan operasi aljabar ya. Kita lanjut, Y kurang 5 tidak sejenis, maka tetap Y kurang 5 per -1 kurang 5. Ingat operasi hitung bilangan bulat ya. Hasilnya adalah -6 sama dengan X kurang 3 tidak sejenis, tidak bisa dioperasikan, maka tetap per 2 kurang 3. Berapa 2 kurang 3? -1. Nah, kalau sudah sampai sini tidak ada lagi yang bisa kita operasikan. Y kurang 5 tidak bisa diapa-apakan karena dia sudah tidak sejenis. Begitu pula dengan X kurang 3, tidak bisa diapa-apakan karena dia tidak sejenis. Lalu kalau sudah sampai sini, apa yang bisa dilakukan? Selanjutnya, lakukan kali silang. Seperti apa sih kali silang? Kali silang itu seperti ini. Bagian penyebut yang sebelah kiri ini dikali ke yang atas. Jadi -6 dikali dengan X kurang 3. Jadi ini dikali dengan ini. Selanjutnya -1 dikali dengan Y kurang 5. Kita tuliskan di ruas yang berbeda. Seperti ini maksudnya. Tuliskan sama dengannya dulu. -6 dikali dengan X kurang 3. Nah, jadi ini dikali ini. Selanjutnya sudah kita tuliskan. Ingat mengalikannya beri kurung karena ini 2 suku. Selanjutnya kita kalikan lagi -1 dikali Y kurang 5. Nah, seperti ini. Jadi ini dikali ini, -1 dikali Y kurang 5. Kalau sudah sampai sini, lalu apa langkah selanjutnya? Selanjutnya kita akan melakukan
kita akan mendistributifkannya. Jadi negatif 6 dikali X, negatif 6X, negatif 6 dikali negatif 3, positif 18. Tinggal dituliskan. Yang kanan juga sama, ini dikalikan ke sini. Langsung saja kita eksekusi. Kita lanjutkan di sebelah sini, nah nggak muat ya. Negatif 6 kali X, negatif 6X, negatif 6 dikali negatif 3, hasilnya adalah positif. Maka di sini tambah positif 18 sama dengan negatif 1 kali Y. Dikalikan ke sini. Negatif 1 kali Y, negatif 1Y. Negatif 1Y itu bisa dituliskan sebagai negatif Y. Karena 1, koefisien 1 itu tidak dituliskan. Jadi negatif 1Y cukup dituliskan negatif Y. Negatif Y. Selanjutnya setelah dikali negatif 1 kita kalikan dengan negatif 5. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif 1 kali negatif 5 hasilnya positif 5. Sekarang kita amati lagi, apakah ada suku sejenis? Ada. Nih 18 dan 5 sama-sama konstanta. Kita kumpulkan supaya dia bisa dioperasikan. Kita buat sama dengannya dulu. Di sebelah sini ada negatif 6X, saya kumpulkan di sebelah kiri untuk suku yang tidak sejenis, negatif 6X, kemudian Y pindah ke sebelah kiri. Awalnya negatif Y, pindah ke sebelah kiri menjadi positif Y. Sama dengan 5 tidak berpindah, tetap di sebelah kanan sama dengan, maka tetap positif 5. Selanjutnya yang akan dipindah adalah 18. 18 kita pindah ke sebelah kanan. Awalnya positif, dipindah ke kanan menjadi negatif 18. Kita buat sama dengannya. Negatif 6X tambah Y itu tetap. Karena dia tidak sejenis, maka tidak bisa dioperasikan. 5 kurang 18. Berapa 5 kurang 18? Negatif 13. Nah, sekarang apakah ada suku yang sejenis? Sudah tidak ada suku sejenis. Maka inilah persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan 2, negatif 1. Sampai sini sudah selesai. Tapi apabila kalian pengen utak-atik lagi, pengen mengubah bentuknya sesuai keinginan kalian, boleh-boleh aja. Misal di sini saya nggak pengen X-nya ini negatif, maunya X itu positif. Maka persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1 supaya dia menjadi bilangan positif. Semuanya kita kali negatif 1. Negatif 6X dikali negatif 1 hasilnya positif 6X. Kemudian Y dikali negatif 1 menjadi negatif Y, sama dengan negatif 13 dikali negatif 1. Hasilnya adalah positif 13. Udah, seperti ini. Akhirnya sekarang X-nya sudah positif. Diubah lagi, ya bebas, terserah kalian mau ubah jadi seperti apa. Apa pengen Y-nya aja di kiri, terserah ya. Yang pasti untuk soal ini kita cukup sampai di sini saja, karena tidak ada target bentuknya harus seperti apa. Nah, selanjutnya tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi persamaan garisnya adalah 6X kurang Y sama dengan 13. Bisa dipahami ya? Kita coba satu contoh soal lagi tentang menentukan persamaan garis ini, supaya kalian lebih paham. Contoh 4, contoh yang terakhir. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 2 dan negatif 1,2. Kita buat penyelesaiannya dan tuliskan informasi yang diketahui. Ketahui dua buah titik, yaitu 0, negatif 2 dan negatif 1,2. Seperti sebelumnya, kita misalkan sebagai X1 dan Y1, pasangan berikutnya sebagai X2 dan Y2. Untuk menentukan X1, Y1, dan X2, Y2 itu bebas ya. Kalau kalian mau menetapkan 0, negatif 2 sebagai X2, Y2, silahkan. Maka X1,2 nya ini sebagai X1, Y1. Yang pasti pasangannya harus X dan Y. Jangan dipasangkan X1, X2. Pernah ada yang seperti ini. Ini salah.
tidak benar. Lalu yang satunya Y1, Y2. Nah, ini salah, ini seperti ini. Yang benar pasangannya X1, Y1, X2, Y2. Lanjut. Karena yang diketahui adalah dua buah titik, maka untuk menentukan persamaan garisnya kita menggunakan aturan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Selanjutnya tinggal kita substitusi sesuai yang sudah diketahui. Y tetap Y kurang Y1. Ayo lihat di informasi yang diketahui, Y1-nya adalah negatif 2. Nah, kita masukkan, kita ganti Y1 dengan negatif 2. Apabila Y1-nya negatif, biasakan menggunakan tanda kurung supaya tidak rancu dengan tanda kurang di bagian depan. Per Y2-nya adalah 2 kurang Y1 tadi negatif 2. Sama dengan X tetap kurang X1. X1-nya adalah 0 per X2. Ayo berapa X2? Amati yang diketahui. X2 adalah negatif 1 kurang X1-nya 0. Selanjutnya, biasakan ketika kalian menemukan tanda berdekatan seperti ini, maka ubah dulu tandanya supaya teliti ketika menghitung. Menjadi tambah, dua tanda ini juga menjadi tambah. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai Y tambah 2 per 2 tambah 2. Sama dengan X kurang 0. Bilangan berapapun, apabila dikurangkan dengan 0, maka bilangan itu tetap. Maka X kurang 0 tetap X. Per negatif 1 kurang 0. Ya dikurang 0 ya tetap negatif 1 di sini. Kita lanjut di sebelah karena penuh tempatnya. Selanjutnya kita operasikan yang bisa kita selesaikan. Y tambah 2 per 2 tambah 2, 4. Sama dengan X per negatif 1. Ini tidak bisa kita apa-apakan. Nah sekarang bagian atas tidak bisa kita operasikan lagi. Bawah juga sudah tidak bisa. Sama, ini tidak sejenis, ini tidak sejenis. Sudah tidak ada yang bisa dioperasikan baik di bagian pembilang maupun penyebut. Kalau sudah berada pada posisi ini, maka langkah selanjutnya adalah kali silang. 4 dikali dengan X, negatif 1 dikali dengan Y tambah 2. 4 dikali X nilainya adalah 4X. Negatif 1 dikali Y tambah 2, karena dia 2 suku kita buat di dalam kurung. Selanjutnya kita operasikan 4X, kita distributifkan. Negatif 1 dikali Y. Berapa negatif 1 kali Y? Negatif 1Y. Bisa kita tuliskan negatif Y saja. Satunya nggak usah ditulis. Setelah negatif 1 dikali Y, selanjutnya dia dikali dengan yang belakangnya 2. Negatif 1 dikali 2. Negatif 2. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mengumpulkan yang ada variabelnya ke sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan. Saya pengen bentuknya seperti itu. 4X, negatif Y menyeberangi sama dengan menjadi positif Y sama dengan negatif 2 tidak pindah tetap negatif 2. Nah, inilah persamaan garisnya. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi, persamaan garisnya adalah 4X tambah Y sama dengan negatif 2. Selesai. Persamaan garisnya, ingat bentuk persamaan garis itu bebas. Kita mau ubah seperti apa saja. Kalau dia sudah tidak ada suku sejenis seperti pada bagian ini, nah ini udah selesai sebenarnya. Mau diubah lagi ke seperti ini? Boleh. Diubah ke bentuk lain lagi seperti yang diinginkan soal. Jika soal itu pilihan ganda, kita tinggal menyesuaikan. Ubah sesuai bentuk yang diharapkan. Nah, demikian, semoga bermanfaat.